Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nurtasa Maharani, Maya Hardianti, Siti Rohmania, dan Masela Sevani. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai analisis aktivitas investasi. Kita akan membahas mengenai pengantar aset lancar, persediaan, pengantar aset jangka panjang dan aset tetap, dan sumber daya alam, aset tak berwujud, serta revaluasi aset menurut IFRS. Sebelum kita membahas mengenai pengantar aset lancar, kita harus tahu apa sih aset itu. Nah, aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan untuk tujuan menghasilkan laba. Aset juga dapat dikatakan sebagai semua kekayaan yang dimiliki perusahaan yang memiliki potensi manfaat ekonomi di masa depan. Aset sendiri terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu aset lancar dan yang kedua yaitu aset tidak lancar. Aset lancar merupakan jenis aset yang paling liquid. Maksudnya, aset tersebut itu paling cepat dan mudah untuk dikonversi menjadi uang tunai. Aset lancar ini dapat digunakan dalam jangka waktu yang dekat, biasanya 1 tahun. Contohnya kalau dalam neraca itu seperti kas dan setara kas, lalu ada investasi pada surat berharga, ada piutang usaha, dan lain-lain. Sedangkan aset tidak lancar merupakan aset yang diharapkan dapat digunakan selama lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti aset tetap bersih, properti investasi, aset pajak tangguhan bersih, dan masih banyak lagi. Pengantar aset lancar. Dalam aset lancar, terdapat beberapa hal yang akan dibahas dalam presentasi ini. Yang pertama yaitu kas dan setara kas, yang kedua piutang, dan yang ketiga biaya dibayar di muka. Pertama, kita akan membahas mengenai kas dan setara kas. Kas merupakan aset milik perusahaan yang sifatnya paling liquid, yang mencakup mata uang yang tersedia seperti mata uang logam dan mata uang kertas, serta dana pada deposito. Sedangkan setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid, yang mudah dikonversi menjadi kas dan memiliki jatuh tempo yang sangat pendek, biasanya 3 bulan atau bahkan lebih pendek dari itu. Sehingga setara kas ini memiliki resiko minim terkait dengan perubahan harga akibat pergerakan suku bunga. Contohnya seperti surat utang negara, commercial paper, dan reksadana pasar uang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai piutang. Piutang merupakan jumlah yang harus dibayarkan perusahaan yang timbul akibat penjualan produk dan jasa, atau bisa juga dari peminjaman uang kepada perusahaan lain. Contohnya seperti piutang usaha dan wesel tagih. Piutang usaha mengacu pada jumlah yang harus dibayarkan kepada perusahaan yang timbul akibat penjualan produk dan jasa. Sedangkan wesel tagih mengacu pada janji tertulis atas utang yang harus dibayarkan. Analisis piutang. Analisis piutang itu penting dilakukan karena dapat memberikan dampak pada posisi aset dan arus laba perusahaan yang saling berkaitan. Dalam hal ini, terdapat beberapa pertanyaan penting yang harus dihadapi dalam analisis piutang. Yang pertama yaitu risiko penagihan. Sebagian penyisian utang itu tidak tertagih berdasarkan pengalaman pada masa lalu, meskipun penyisian tersebut itu dilakukan pada kondisi ekonomi, industri, dan debitur yang sedang berkembang. Nah, analisis yang dilakukan harus bertumpu pada pengetahuan tentang berbagai macam kondisi, sehingga dapat menilai penyisian utang tak tertagih secara handal. Adapun alat analisis yang dapat digunakan untuk memeriksa kolektibilitas seperti membandingkan presentase piutang terhadap penjualan perusahaan pesaing, lalu bisa juga menyelidiki pola umur piutang, serta memeriksa pemusatan pelanggan. Selanjutnya yaitu keaslian piutang. Penjelasan mengenai piutang dalam laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan itu
Biasanya tidak cukup memberikan petunjuk atau informasi mengenai piutang, seperti apakah piutang tersebut itu asli, apakah terdapat jatuh tempo, serta dapat ditagih atau tidak. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi piutang yaitu hak pengembalian barang dagangan. Analisis harus mempertimbangkan hak pengembalian. Hak pengembalian yang bebas itu dapat menurunkan kualitas dari piutang itu sendiri. Yang terakhir yaitu sekuritasi piutang. Salah satu masalah analisis penting yaitu saat perusahaan menjual semua atau sebagian piutangnya pada pihak ketiga. Praktik tersebut itu disebut sebagai anjak piutang atau sekuritisasi. Piutang dapat dijual dengan atau tanpa resource, yaitu mengacu pada jaminan kolektibilitas kepada pembeli. Penjualan piutang dengan resource tidak memindahkan dengan efektif risiko kepemilikan piutang dari penjual. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka merupakan pembayaran di muka untuk jasa atau barang yang belum diterima. Contohnya seperti pembayaran di muka untuk sewa. Ketika perusahaan itu melakukan sewa gedung untuk operasi usahanya, maka perusahaan akan membayar sewa tersebut. Misalnya saja sebesar 100 juta untuk 5 tahun mendatang. Misalnya ya. Nah, di situ kita dapat melihat bahwa walaupun perusahaan itu membayar 100 juta saat ini untuk sewa gedung tersebut, namun manfaat dari gedung tersebut itu akan dirasakan selama 5 tahun mendatang, bukan hanya sekarang saja. Itulah mengapa sewa gedung tersebut dikatakan sebagai sewa dibayar di muka. Selain itu, contoh lain yaitu pembayaran di muka untuk asuransi, utilitas, dan pajak. Sini saya ingin menjelaskan mengenai persediaan. Persediaan atau inventories merupakan barang yang dimiliki untuk dijual sebagai bagian dari operasi bisnis normal perusahaan. Persamaan persediaan sama dengan persediaan awal plus ditambah pembelian neto dikurangi beban pokok penjualan sama dengan persediaan akhir. Arus biaya persediaan. Yang pertama yaitu first in, first out atau disingkat dengan FIFO. Metode ini mengasumsikan bahwa unit pertama yang dibeli merupakan unit pertama yang akan dijual. Yang kedua yaitu last in, first out atau LIFO. Dalam asumsi penetapan biaya persediaan LIFO, unit yang dibeli terakhir merupakan unit pertama yang dijual. Yang ketiga yaitu biaya rata-rata. Metode ini mengasumsikan bahwa unit yang dijual tanpa memperhatikan urutan pembeliannya dan menghitung COGS serta persediaan akhir hanya sebagai rata-rata tertimbang. Yang selanjutnya yaitu analisis persediaan. Penerapan metode berbeda dapat memberikan hasil yang berbeda. Dampak biaya persediaan dapat berpengaruh pada profitabilitas, laporan posisi keuangan, dan arus kas. Permasalahan lain dalam penilaian persediaan. Perusahaan diwajibkan untuk mencatat tiap tingkat biaya sebagai kelompok persediaan terpisah. Saat kualitas persediaan perusahaan akan menggunakan lapisan biaya yang lebih awal untuk dikaitkan dengan harga jual saat ini. Pada periode harga meningkat menghasilkan peningkatan pada laba kotor. Yang selanjutnya yaitu penyajian kembali analitis dari LIFO ke FIFO diperlukan 3 penyesuaian. Yang pertama, persediaan sama dengan persediaan LIFO yang dilaporkan ditambah cadangan LIFO. Yang kedua yaitu kenaikan utang pajak tangguhan sama dengan cadangan LIFO kali tarif pajak. Yang ketiga yaitu saldo laba sama dengan saldo laba yang dilaporkan ditambah cadangan LIFO dikali 1 dikurangi tarif pajak. Penetapan biaya persediaan untuk perusahaan manufaktur dan dampak peningkatan produksi. Biaya persediaan untuk perusahaan manufaktur terdiri dari 3 komponen, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead.
Selanjutnya yaitu pengantar aset jangka panjang. Aset jangka panjang merupakan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan operasi selama periode lebih dari 1 tahun. Jenis aset jangka panjang ada 2. Yang pertama yaitu aset tetap berwujud berupa bangunan, pabrik, serta peralatan. Yang kedua, aset tak berwujud yaitu berupa paten, hak cipta, merek dagang, serta copyright. Akuntansi aset jangka panjang. Yang pertama yaitu kapitalisasi. Kapitalisasi merupakan proses penangguhan biaya yang terjadi pada periode berjalan akan tetapi memiliki manfaat yang diharapkan berlanjut sampai 1 periode atau lebih di masa yang akan datang. Yang kedua, alokasi. Alokasi merupakan proses pembenahan biaya tangguhan atau aset secara periodik dalam 1 atau lebih manfaat yang diharapkan dalam masa depan. Alokasi ini disebut sebagai penyusutan untuk aset berwujud, disebut amortasi untuk aset tak berwujud, serta disebut sebagai depresi untuk sumber daya alam. Yang ketiga yaitu penurunan nilai. Penurunan nilai merupakan proses penurunan nilai buku aset ketika arus kas yang diharapkan tidak lagi cukup untuk memenuhi biaya yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Yang selanjutnya yaitu kapitalisasi versus pembenahan, yaitu berupa dampak laporan keuangan dan rasio. Dampak pertama yaitu dampak kapitalisasi terhadap laba, yang diantaranya menunda pengakuan beban pada laporan laba rugi, serta menyebabkan serangkaian laba lebih merata. Yang kedua merupakan dampak kapitalisasi terhadap imbal hasil investasi, di mana dampaknya menurunkan volatilitas pengukuran laba dan rasio imbal investasi. Yang ketiga, dampak kapitalisasi terhadap rasio solvabilitas. Dampaknya mencerminkan kondisi perusahaan yang lebih buruk dari kondisi yang sebenarnya. Dampak yang terakhir yaitu dampak kapitalisasi terhadap arus kas operasi, di mana dampaknya mencerminkan arus kas keluar operasi lebih tinggi daripada arus kas investasi. Selanjutnya yaitu aset tetap dan sumber daya alam. Pengertian aset tetap. Aset tetap merupakan aset berwujud tidak lancar yang digunakan dalam berbagai proses manufaktur, penjualan, atau jasa untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas selama lebih dari 1 periode. Contohnya, properti, pabrik, dan peralatan. Menilai aset tetap dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, menilai menggunakan prinsip biaya historis. Yang kedua, dengan mencatat aset sebesar harga belinya. Yang selanjutnya yaitu menilai sumber daya alam. Menilai sumber daya alam terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu penyusutan. Penyusutan merupakan alokasi biaya pabrik dan peralatan selama masa manfaatnya. Tingkat penyusutan yaitu ada 2. Yang pertama masa manfaat. Masa manfaat berisi tentang masa manfaat aktiva yang dibuat berdasarkan kondisi ekonomi, pemahaman teknik, pengalaman, dan informasi fisik, serta sifat produktif suatu aktiva. Yang kedua metode alokasi. Alokasi merupakan nilai aktiva yang tidak ditentukan dan masa manfaat telah ditentukan. Metode alokasi yaitu ada 3. Yang pertama garis lurus. Garis lurus merupakan metode pengalokasian biaya aktiva pada masa manfaat umur aktiva berdasarkan beban periodik yang sama. Alasan penyusunan menggunakan garis lurus adalah asumsi bahwa kerusakan fisik terjadi seragam sepanjang waktu. Yang kedua dipercepat. Metode pengalokasian biaya sepanjang masa manfaat dengan pola yang semakin menurun. Konsep yang mendukung penggunaan metode ini adalah pandangan bahwa beban penyusutan semakin kecil sepanjang waktu, merupakan kompensasi atas peningkatan biaya-biaya perbaikan dan perawatan, penurunan pendapatan, serta efisiensi operasi. Yang ketiga merupakan diperlambat. Bagian yang kedua merupakan depresi. Depresi merupakan alokasi biaya sumber daya alam berdasarkan tingkat pengolahan atau produksi. Yang terakhir, penurunan nilai. Penurunan nilai merupakan penurunan atau penghapusan atas nilai aset jangka panjang. Di sini saya akan menjelaskan tentang aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah harta tak terlihat atau tak berwujud yang memberikan manfaat. Nah, aset tidak berwujud dalam perusahaan dapat diklasifikasikan bermacam-macam. Semua jenis aset tidak berwujud harus memenuhi definisi aset tidak berwujud, yaitu keteridentifikasian atau dapat dipisahkan, yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, dipindahkan, dilisensikan,
disewakan atau ditukarkan, baik secara tersendiri atau bersama-sama dengan kontrak terkait. Di sini saya akan memberikan contoh dari aset tak berwujud. Contoh aset tak berwujud dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama kesehatan. Dengan kesehatan dapat membuat manusia beraktivitas dengan baik. Kesehatan ini memberikan manfaat yang sangat besar karena jika badan kita sehat maka kita akan bisa bekerja. Untuk yang kedua yaitu kecerdasan. Dengan kecerdasan dapat membuat manusia berpikir dengan baik. Nah, ketika kita memiliki kecerdasan maka kita akan mengetahui apa yang akan kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan kita bisa membuat keputusan terhadap masalah-masalah yang terjadi. Untuk yang ketiga yaitu keimanan. Dengan keimanan dapat membuat manusia berperilaku dengan baik. Nah, dalam hal ini yang dimaksudkan yaitu bagaimana cara kita bersikap menghadapi seseorang, bagaimana cara kita bersikap menghadapi suatu masalah seperti itu. Untuk yang kedua yaitu contoh aset tak berwujud dalam bisnis atau perusahaan. Hak cipta serta dalam bentuk karangan buku. Nah, dalam karangan buku kita mengetahui di beberapa buku itu pasti ada hak ciptanya, termasuk salah satu aset tak berwujud. Yang kedua, seorang musisi yang memiliki hak cipta terhadap suatu lagu yang diciptakan. Nah, ini biasanya kita bisa disebut sebagai royalti. Gitu. Untuk yang ketiga, desain mesin dari suatu pabrik mobil yang bisa menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Yang keempat, obat-obatan dari perusahaan farmasi untuk jangka waktu tertentu dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Yang kelima, individu atau perusahaan berkeinginan atau mau membeli suatu aset dengan nilai yang lebih tinggi dari nilai buku atau goodwill. Yang keenam, merek dagang yang merupakan hak suatu perusahaan dalam memasarkan produk yang mereka produksi dan jual. Nah, yang ketiga yaitu pengakuan aset tak berwujud. Nah, di sini pengakuan aset tak berwujud itu ada 3. Yang pertama, aset tak berwujud diakui pada saat diperoleh dengan beberapa ketentuan. Nah, untuk yang kedua, individu atau perusahaan berpotensi akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dari aset tersebut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dari kecerdasan dan juga kesehatan. Bila seseorang tersebut memiliki badan yang sehat dan juga memiliki kecerdasan, maka orang tersebut bisa bekerja dan memberikan hasil yang memuaskan bagi perusahaan. Untuk yang ketiga, biaya-biaya dalam perolehannya bisa diukur dengan handal. Untuk penilaian pengukuran aset tak berwujud ada 3. Yang pertama, aset tak berwujud dinilai atau diukur sesuai dengan harga perolehannya. Nah, untuk itu nilai aset merupakan nilai aset sebanding di pasar. Multiple adalah multiple yang diperoleh dari pembagian harga transaksi dari aset dengan parameter keuangan, seperti misalnya turnover atau profit historical atau proyeksi pada level tertentu. Nah, untuk yang kedua yaitu pendekatan kapitalisasi pendapatan. Harga beli termasuk bea masuk atau import dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurangkan diskon dan rabat. Diperlukan proyeksi untuk data keuangan sebagai berikut: turnover, laba kotor, laba operasi, dan laba bersih, laba sebelum dan sesudah pajak, arus kas sebelum atau sesudah bunga bank atau pajak, sisa masa manfaat. Untuk yang ketiga yaitu pendekatan biaya. Segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan. Nah, pendekatan biaya ini termasuk sebagai pengganti terdepresiasi menentukan nilai aset tak berwujud dengan menghitung biaya pengganti dengan aktiva yang sebanding atau identik kapasitas layanannya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang revaluasi aset menurut IFRS. Nah, apa itu revaluasi aset? Revaluasi aset adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan. Nah, hal ini dilakukan akibatnya ada kenaikan nilai aset tetap di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, untuk indikator evaluasi aset menurut IFRS itu ada 5. Yang pertama ada perilaku akuntansi, yang kedua ada pembalikan penurunan nilai sebelumnya, yang ketiga ada model revaluasi, yang keempat ada pengungkapan revaluasi, yang kelima ada implikasi analisis. Nah, untuk indikator evaluasi aset menurut IFRS yang pertama, perilaku akuntansi. Di sini IFRS mengizinkan aset untuk dinaikkan nilainya dalam dua konteks terpisah. Yang pertama, perusahaan diizinkan untuk menilai kembali asetnya di atas biaya historis yang disusutkan melalui pembentukan surplus revaluasi. Untuk yang kedua, perusahaan diizinkan untuk membalikkan penurunan nilai sebelumnya selama nilai yang dinaikkan tidak melebihi biaya historis yang disusutkan. Untuk yang kedua, pembalikan penurunan nilai sebelumnya. Dalam IFRS, penurunan nilai sebelumnya dapat dibalik untuk aset berwujud maupun tidak berwujud. Jika aset yang diturunkan berikutnya mengalami kenaikan, maka pembalikan ini dapat terjadi karena berbagai alasan. Untuk alasannya ada 3. Yang pertama, pasar dapat membalik penurunan sebelumnya dalam nilai aset. Yang kedua, kondisi bisnis yang memburuk mengalami penurunan nilai penggunaan aset dapat membaik di kemudian hari. Yang ketiga, perusahaan mungkin menemukan penggunaan alternatif aset sehingga menaikkan nilai penggunanya. Untuk yang ketiga yaitu model revaluasi. Model revaluasi itu suatu item dari properti, plant, dan equipment dicatat sebesar jumlah yang dinilai kembali sebesar nilai wajar, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk yang keempat, pengungkapan revaluasi. Pengungkapan revaluasi ini pergerakan pada revaluasi aset dilaporkan pada note information atau catatan atas laporan keuangan. Untuk yang terakhir atau yang kelima yaitu implikasi analisis. Dalam implikasi analisis ini ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika menganalisis revaluasi aset, yaitu yang pertama ada revaluasi aset akan meningkatkan jumlah neraca, yang kedua jumlah pendapatan terpengaruh negatif oleh banyak transitori, yang ketiga ada revaluasi sering dibuat berdasar diskresi manajer, yang keempat yaitu perbandingan antara waktu dapat dipengaruhi oleh revaluasi aset.